Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia, kisah misteri, di Shyfeless Channel, serta para pembaca yang tengah menelusuri kisah-kisah gelap di shyfeless.com. Kembali lagi bersama saya, suara yang akan menuntun kalian melewati lorong-lorong waktu yang penuh kabut dan rahasia. Di setiap jengkal tanah, terkubur kisah yang menunggu untuk diungkap. Beberapa kisah tersimpan rapat-rapat di dalam bumi, seperti tulang belulang yang lama terlupakan, menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Malam ini, kita akan menggali salah satu kisah tersebut, sebuah kisah tentang ketakutan yang membutakan, tentang keadilan yang salah arah, dan tentang kebenaran yang lebih menyeramkan dari legenda itu sendiri. Bersiaplah, karena kita akan menuju ke sebuah desa di pedalaman Kalimantan, di mana malam bukan lagi sekadar waktu untuk beristirahat, melainkan waktunya bagi para penasaran untuk berburu. Mari kita mulai perjalanan ini, ke dalam kegelapan yang menyimpan secercah cahaya yang paling pahit. Desa Sungai Layar terletak di lipatan perut Kalimantan, dikelilingi hutan lebat yang seolah menelan cahaya. Di sini, kemajuan hanya sampai pada jalan tanah merah yang berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan turun. Malam-malam di Sungai Layar bukanlah milik keheningan, melainkan milik bisikan yang berjalan dari mulut ke mulut, menyusuri lorong-lorong sempit antara rumah panggung kayu ulin. Bisikan itu kini lebih sering terdengar, membawa nama yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding, kuyang. Legenda yang diturunkan dari nenek moyang mereka bercerita tentang makhluk yang dulunya manusia, biasanya perempuan, yang mempraktikkan ilmu hitam hingga bisa melepaskan kepalanya bersama organ dalam dari tubuhnya untuk terbang mencari mangsa. Mangsanya, ibu hamil dan bayi yang baru lahir. Darah mereka dipercaya memberi kekuatan dan keabadian. Lestari, perempuan berusia 22 tahun dengan perut membulat 8 bulan, duduk di beranda rumahnya. Tangannya menelusuri perutnya dengan gerakan lembut. Namun matanya menatap kegelapan di luar pagar dengan kecemasan yang sudah menjadi teman setia. Sudah 3 malam berturut-turut ia mendengarnya, suara kepakan sayap lembut di atap rumahnya, diikuti oleh desisan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu terlalu dekat, terlalu nyata untuk diabaikan sebagai angin atau kelelawar biasa. Setiap malam, ketika bulan mulai naik, ketakutan itu datang menjelma, membawa serta ingatan-ingatan akan cerita-cerita horor yang ia dengar sejak kecil. Kini, cerita itu tidak lagi menjadi dongeng pengantar tidur, melainkan ancaman yang mengintai di setiap sudut gelap. "Arif," bisiknya pada suaminya yang sedang memeriksa kunci pintu untuk ketiga kalinya. "Kau dengar itu, Arif?" Lelaki bertubuh tegap dengan garis-garis kelelahan di sudut matanya, menggeleng. "Angin saja, Ri. Atau mungkin kelelawar." Meskipun ia mengatakan itu, nada suaranya tidak terlalu meyakinkan. Arif juga merasakan ketegangan yang mencekam di desa mereka. Ia melihat ke arah hutan yang gelap di kejauhan, seolah-olah sesuatu di sana sedang membalas tatapannya. Sebagai suami dan calon ayah, ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan istrinya, tetapi di hadapan ancaman tak kasat mata seperti kuyang, ia merasa tidak berdaya. Tapi mereka berdua tahu itu bukan angin, dan bukan kelelawar biasa. Seluruh desa tahu, kata itu sudah menggumpal di tenggorokan setiap warga, namun tak seorang pun berani mengucapkannya keras-keras di malam hari. Kuyang, nama itu sendiri seolah memiliki kekuatan untuk memanggil makhluk yang ditakuti. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam melayang di atas rumah mereka di malam hari. Yang lain mengaku mendengar tangisan bayi yang tidak ada asal-usulnya dari tengah hutan. Ketakutan telah menyebar seperti virus, dan obatnya belum ditemukan. Pak Harun bilang, istrinya melihat bayangan hitam melayang di atas sumur tua dekat rumah Maksari, kata Arif, suaranya rendah. Lestari menggigil. Maksari, dukun tua yang tinggal sendiri di pinggir hutan. Perempuan itu jarang terlihat di desa, kecuali saat ada yang membutuhkan ramuan untuk demam atau luka. Matanya yang tajam dan rumahnya yang dipenuhi botol-botol berisi akar serta dedaunan kering sudah cukup membuat warga menjaga jarak.
Dalam situasi yang penuh ketakutan, keanehan sering disalahartikan sebagai kejahatan. Jangan percaya omongan kosong, tegur Bu Marni, Ibu Lestari, yang muncul dari dalam rumah dengan segelas jamu hangat. Wajahnya yang masih cantik di usia 50 tahun terlihat tenang, namun ada sesuatu di balik matanya, sekilas cahaya yang terlalu tajam, terlalu waspada. Maksari mungkin aneh, tapi dia tidak jahat. Dulu dia yang menyelamatkan nyawaku saat kau lahir, Lestari. Bu Marni meletakkan gelas jamu di tangan putrinya, senyumnya terasa dipaksakan. Ia mencoba menenangkan putrinya, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa keadaan di desa semakin tidak terkendali. Lestari menerima jamu itu, mencium aroma rempah yang kuat. Ibunya selalu membuatkan jamu spesial sejak ia hamil, ramuan yang katanya untuk menguatkan kandungan dan membuat bayi cantik. Tapi, Bu, suara itu, bisiknya, ketakutan masih membelenggu pikirannya. Imajinasimu karena lelah, potong Bu Marni dengan nada yang tiba-tiba keras. Lalu, dengan lembut, ia menambahkan, minumlah ini sampai habis. Bagus untukmu dan calon cucuku. Ia menatap Lestari intens, seolah memastikan putrinya meminum setiap tetes jamu tersebut. Setelah Lestari selesai, Bu Marni mengambil gelas itu dan pergi ke dapur, meninggalkan Lestari dan Arif dengan pikiran masing-masing. Di seberang desa, di rumah kayu yang mulai lapuk di tepi hutan, Maksari duduk di depan perapian kecil. Tangannya yang keriput sedang menumbuk beberapa jenis daun kering. Di sudut ruangan, puluhan botol berisi cairan dan benda-benda yang tidak teridentifikasi berjejer rapi. Wanita berusia 70 tahun itu mendengarkan jeritan malam, jangkrik, katak, dan desau daun. Namun ada satu suara yang membuatnya berhenti bekerja, tangisan bayi yang samar, datang dari arah hutan. Dia tahu itu bukan bayi sungguhan. Itu adalah tanda, peringatan, sesuatu yang buruk telah dibangkitkan, dan desa ini sedang duduk di atas bubuk mesiu ketakutan. Kucing hitamnya, yang biasanya tenang, tiba-tiba berdiri dan mendesis ke arah jendela, bulunya berdiri. Maksari mengelus kepala kucing itu, mencoba menenangkannya, tetapi ia juga merasakannya, getaran aneh di udara, seolah energi negatif sedang bergerak mendekati desa. Sudah mulai lagi, gumamnya pada kucingnya. Mereka membangkitkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, menatap kegelapan hutan. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang dan berbahaya. Legenda Kuyang telah dibangkitkan kembali, tetapi ia tahu bahwa kebenaran di balik legenda itu jauh lebih menakutkan. Seseorang di desa itu sedang memainkan permainan yang berbahaya, dan Maksari khawatir ia akan menjadi kambing hitam. Malam itu, ketika bulan purnama mencapai puncaknya di langit, teriakan memecah keheningan. Bukan teriakan ketakutan, melainkan kesakitan yang mencekam, teriakan seorang perempuan yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Itu berasal dari rumah Pak Rahmat, yang istrinya, Dewi, sedang menjalani persalinan dengan bantuan dukun beranak desa, Magdara. Warga berhamburan keluar. Di antara mereka, Arif dan Lestari, dengan wajah pucat mendengar penderitaan yang tak kunjung usai. Proses persalinan yang seharusnya berlangsung lancar berubah menjadi mimpi buruk. Setelah 4 jam jeritan, akhirnya terdengar tangisan bayi. Namun beberapa saat kemudian, teriakan Magdara memanggil semua orang. Dewi, Dewi tidak bisa bernapas. Ketika beberapa warga pria masuk, mereka menemukan Dewi terbaring lemas, wajahnya pucat bagai lilin, dengan 2 titik merah kecil di lehernya. Darah masih merembes pelan dari luka itu. Di pelukannya, bayi laki-laki menangis lemah. Dia kehilangan banyak darah, kata Magdara dengan gemetar. Tapi, tidak ada perdarahan dari bawah. Hanya dari lehernya. Suasana menjadi beku. Semua mata saling bertatapan. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, satu nama akhirnya terucap, pertama kali dalam bisikan, lalu dalam teriakan penuh kebencian. Kuyang, dan semua pandangan,
Seolah dengan komando tak terlihat, beralih ke arah pinggir hutan, di mana satu-satunya rumah dengan asap mengepul dari cerobongnya di tengah malam buta. Rumah Maksari. Di tengah kepanikan dan ketakutan, logika telah lenyap, digantikan oleh prasangka yang mematikan. Warga desa, yang telah lama hidup dalam ketakutan akan legenda kuyang, akhirnya menemukan sosok yang tepat untuk disalahkan. Tanpa bukti, tanpa pengadilan, ketakutan telah menjatuhkan vonisnya. Keesokan harinya, desa Sungai Layar seperti sarang tawon yang diusik. Udara pagi yang biasanya segar oleh kabut kini terasa berat, dipenuhi bisikan dan pandangan penuh curiga. Dewi, ibu muda berusia 19 tahun itu, berhasil diselamatkan nyawanya, namun ia masih sangat lemah dan tidak bisa bicara koheren. 2 titik di lehernya, jelas bekas gigitan atau tusukan, menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan bagi warga yang telah lama dibayangi ketakutan akan kuyang. Berita tentang serangan itu menyebar dengan cepat, dibumbui oleh imajinasi dan ketakutan hingga menjadi narasi yang mengerikan. Di warung kopi sederhana milik Pak Soman, perkumpulan tidak resmi para lelaki desa, suara-suara keras saling menimpali. Asap rokok mengepul di udara yang sudah sesak oleh amarah dan kepanikan. Aku lihat sendiri, malam tadi, ada bayangan hitam terbang dari arah rumah Maksari, seru Hendra. Pemuda yang dikenal suka berandai-andai, matanya melotot karena kegembiraan yang tidak sehat. Ia merasa penting karena menjadi saksi mata dalam drama yang sedang berlangsung. Istriku bilang, minggu lalu dia lihat Maksari mengumpulkan kantong darah dari rumah jagal, tambah Pak Rahmat, ayah dari bayi yang baru lahir, dengan wajah masih pucat oleh kemarahan dan ketakutan. Untuk apa dukun tua itu perlu darah kalau bukan untuk ritual? Suaranya bergetar, campuran antara kesedihan untuk istrinya dan kebencian pada orang yang ia anggap sebagai penyerang. Dia selalu sendiri, tidak pernah mau bergaul, pasti menyembah setan di rumahnya, teriak lelaki lainnya, menambahkan minyak ke api yang sudah menyala. Setiap keanehan Maksari, setiap kebiasaannya yang menyendiri, kini disusun menjadi puzzle yang membentuk gambar seorang penyihir jahat. Arif duduk di sudut, mencoba menenangkan pikirannya. Logikanya berkata bahwa tidak ada bukti yang menghubungkan Maksari dengan kejadian malam itu. Tapi ketakutan adalah virus yang menyebar cepat, dan ia pun merasakan demamnya. Ia ingat wajah Lestari yang semakin pucat setiap malam, ketakutan yang membuat istrinya hampir tidak bisa tidur. Ia melihat para tetua desa yang biasanya bijaksana kini terbawa emosi. Dalam situasi seperti ini, suara akal sehat seringkali tenggelam dalam teriakan massa. Kita tidak bisa main hakim sendiri. Suara tenang Pak Harun, tetua desa yang dihormati, mencoba meredakan. Harus ada pembicaraan, konfirmasi. Ia berdiri, mencoba menenangkan kerumunan yang semakin panas. Namun, usahanya sia-sia. Konfirmasi apa? Bentak Pak Rahmat, wajahnya memerah karena kemarahan. Anak saya hampir kehilangan ibunya. Dan siapa lagi yang bisa melakukan ini selain dia? Dukun tua yang hidupnya penuh rahasia itu? Ia meninju meja dengan keras, membuat gelas-gelas bergetar. Perdebatan berlangsung panjang. Di tengah-tengahnya, Bu Marni datang membawa kue untuk menghibur keluarga Pak Rahmat. Wajahnya penuh simpati, namun matanya tajam mengamati setiap reaksi. Sangat tragis, katanya dengan suara lembut. Desa kita tidak akan aman selama ancaman itu masih berkeliaran. Kata ancaman itu menggantung di udara, memberi legitimasi pada ketakutan yang belum bernama. Bu Marni dengan licik memanfaatkan situasi untuk mengalihkan kecurigaan dari dirinya. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Maksari tahu badai akan datang. Kucing hitamnya gelisah, bulunya berdiri. Wanita tua itu membersihkan altar kecil di sudut ruangan, tempat dupa dan bunga layu menjadi persembahan untuk leluhur. Dia bukan penyembah setan. Ilmunya adalah warisan turun-temurun, pengetahuan tentang tanaman dan energi alam yang digunakan untuk menyembuhkan. Tapi dalam ketakutan,
perbedaan antara penyembuh dan penyihir menjadi kabur. Ia tahu bahwa warga desa sedang mencari kambing hitam, dan ia adalah sosok yang paling mudah untuk disalahkan. Mereka akan datang, bisiknya pada foto suaminya yang telah lama meninggal. Dan kali ini, kata-kata tidak akan cukup. Ia menyimpan beberapa ramuan penting dan buku catatan pengobatannya di tempat yang tersembunyi, berharap suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Benar saja, saat matahari mulai tenggelam, mengubah langit menjadi oranye kemerahan seperti pertanda darah, kerumunan mulai berkumpul di depan rumah Pak Rahmat. Mereka membawa obor, meski hari belum gelap. Wajah-wajah yang biasanya ramah kini berkerut oleh kemarahan dan ketakutan yang berubah menjadi kebencian. Api di obor-obor itu memantulkan di mata mereka, membakar akal sehat yang tersisa. Bawa dia keluar, hukum dia, teriak seseorang. Kuyang pembunuh, keluarkan dia dari desa kita. Masa, dipimpin oleh Pak Rahmat dan beberapa pemuda panas termasuk Hendra, mulai bergerak menuju pinggir hutan. Suara mereka bergemuruh, menyatukan ketakutan individu menjadi kekuatan kolektif yang buta. Arif hampir tidak bergerak, terpaku di tempat. Lestari memegang lengannya erat. Jangan ikut, Arif, ini tidak benar. Tapi Bu Marni, yang berdiri di samping mereka, berkata dengan suara datar, kadang, ketidakpastian lebih berbahaya daripada kesalahan. Desa perlu merasa aman. Kalimat itu, yang seolah masuk akal dalam konteks kepanikan, mendorong Arif untuk mengambil obor dari tangan tetangganya. Ia ikut dalam kerumunan, bukan karena yakin, tapi karena takut dianggap membela yang salah. Ia terbawa arus, menjadi bagian dari mesin pembunuh yang sedang bergerak. Mereka sampai di rumah Maksari saat langit mulai gelap. Obor-obor menerangi wajah-wajah garang di tengah pepohonan yang seolah bersembunyi. Keluar, Maksari, hadapi kami, teriak Pak Rahmat. Pintu kayu terbuka perlahan. Maksari berdiri di ambang pintu, tubuhnya kecil dan renta di hadapan massa. Matanya, bagaimanapun, tajam dan tenang. Apa yang kalian inginkan? Suaranya terdengar tenang, meskipun ia tahu nasibnya sudah ditentukan. Kau tahu, kau menyerang Dewi, kau adalah Kuyang, teriak Hendra. Saya bukan Kuyang, jawab Maksari dengan suara jelas, meski tangannya gemetar memegang pintu. Saya tidak pernah menyakiti siapapun. Saya hanya menyembuhkan. Bohong, teriak seorang perempuan dari kerumunan. Ramuanmu minggu lalu membuat anakku muntah-muntah. Itu karena dia tidak mengikuti aturan minum, tapi suara Maksari tenggelam dalam teriakan massa. Cari bukti di rumahnya, perintah Pak Rahmat. Beberapa pemuda mendorong Maksari dan masuk ke rumah. Mereka mengobrak-abrik, memecahkan botol-botol, menyebarkan daun dan akar-akaran. Salah satu dari mereka, Rina, perempuan muda yang penasaran, menemukan sebuah buku tua di bawah tempat tidur. Di dalamnya, ada gambar-gambar tanaman dan simbol-simbol yang tidak dipahaminya. Lihat, buku sihir, itu adalah buku catatan pengobatan turun-temurun, tetapi dalam keadaan histeria, segala sesuatu yang tidak dikenal adalah bukti kesalahan. Bakar rumahnya, bakar dia bersama ilmu hitamnya, teriak massa. Maksari, yang kini ditahan oleh dua pemuda, berteriak, tidak. Itu bukan sihir, itu ilmu penyembuhan. Aku tidak bersalah. Demi anak cucuku, aku tidak bersalah. Tapi teriakannya seperti angin yang berlalu. Obor pertama dilemparkan ke atap rumah yang terbuat dari daun rumbia. Api cepat menjalar, melahap kayu-kayu kering. Tunggu, teriak Maksari. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang keriput. Dengar aku, ada yang lain di desa ini. Ada yang mempraktikkan ilmu sebenarnya. Bukan aku, namun suaranya hilang dalam gemuruh api dan teriakan massa. Mereka menyeretnya ke tengah lapangan kecil di depan rumahnya. Seorang melemparkan tali, bakar dia, supaya arwahnya tidak kembali. Arif, yang berdiri di barisan belakang, merasa mual. Ini salah, semuanya salah. Ia mencoba maju, mencoba berteriak untuk berhenti,
tapi suaranya tercekik di tenggorokan. Ia melihat mata Maksari yang menatapnya, penuh dengan permohonan dan pengampunan. Seolah wanita tua itu memahami bahwa Arif bukan bagian dari ini, bahwa ia hanya terseret. Bu Marni, yang dari kejauhan mengamati dari balik pohon, tersenyum tipis. Senyum itu lenyap secepat munculnya, digantikan ekspresi keprihatinan palsu. Kayu-kayu dikumpulkan, Maksari diikat di tiang panjang yang biasanya untuk menjemur padi. Obor didekatkan. Untuk terakhir kali, teriak Maksari dengan sisa kekuatan. Suaranya parau namun menggema, "Aku tidak bersalah. Dan kalian semua akan diingatkan. Darah yang tidak bersalah menuntut keadilan. Ia akan kembali, dari air, dari mimpi, dari bayangan kalian sendiri. Ia akan kembali." Obor menyentuh kayu. Api menjilat dengan cepat, mengelilingi tubuh renta itu. Jeritannya adalah suara yang akan menghantui desa Sungai Layar selama bertahun-tahun, jeritan rasa sakit yang tak terbayangkan, yang perlahan melemah menjadi isakan, lalu senyap. Asap hitam membumbung ke langit malam, membawa aroma daging terbakar yang membuat banyak warga muntah. Ketika api padam, yang tersisa hanya tiang hangus dan segumpal arang yang tak lagi berbentuk manusia. Masa, yang beberapa saat sebelumnya penuh amarah, kini diam. Kenyataan dari apa yang mereka lakukan mulai merayap masuk. Beberapa mulai menangis, beberapa bergegas pergi dengan wajah pucat. Arif terjatuh berlutut, tangannya menutupi wajah. Ia baru saja menyaksikan pembunuhan. Dan ia diam saja. Di balik pepohonan, Bu Marni memalingkan wajah dan berjalan pulang. Tugasnya selesai. Kambing hitam telah dikorbankan. Dan rahasianya tetap aman. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian, tidak ada suara kepakan sayap atau tangisan bayi di desa Sungai Layar. Hanya ada kesunyian yang lebih menakutkan dari semua teriakan. Dan dari dalam sumur tua di belakang rumah Maksari yang hangus, gelembung udara naik ke permukaan air yang hitam pekat, seolah sesuatu yang telah lama tertidur akhirnya menarik napas pertama setelah bertahun-tahun. Waktu berjalan seperti aliran Sungai Layar yang tenang di permukaan, namun menyimpan arus deras di dasarnya. 5 tahun telah berlalu sejak malam pembakaran itu. Desa Sungai Layar secara lahiriah berubah menjadi lebih modern, beberapa rumah sudah memiliki listrik, jalan tanah sudah diperkeras sebagian, dan anak-anak muda mulai membicarakan kehidupan di kota. Namun di bawah kulit kemajuan itu, desa ini masih menyimpan luka yang tidak pernah sembuh. Luka itu tidak terlihat, tetapi terasa di setiap sudut desa, terutama saat malam tiba. Rumah Maksari tetap menjadi puing yang tidak tersentuh. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi membersihkannya. Alam mulai mengambil alih, akar-akar pohon merambat di antara kayu hangus, ilalang tumbuh subur mengelilinginya. Warga memutar jalan jika harus melewati area itu, meski itu berarti memutar jauh. Sumur tua di belakang rumah itu, konon, masih mengeluarkan bau aneh di malam-malam tertentu. Bau itu tidak menyengat, tetapi manis dan membingungkan, seperti bunga yang membusuk. Beberapa anak yang nekat mendekat mengaku mendengar bisikan dari dalam sumur, bisikan yang memanggil nama mereka. Lestari dan Arif kini memiliki seorang anak perempuan berusia 4 tahun bernama Mila, dengan mata coklat besar yang selalu penuh rasa ingin tahu. Kehidupan mereka tampak normal, bahagia. Tapi ada bayangan yang selalu mengikuti, terutama bagi Arif. Setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa melihat sorot mata Maksari yang terakhir, masih bisa mendengar jeritannya. Mimpi buruk menjadi tamu tetap di tidurnya. Mimpi di mana ia berdiri di tengah api yang membakar Maksari, tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Arif, lagi, Lestari membelai punggung suaminya yang berkeringat dingin suatu malam. Aku melihatnya lagi. Dia berdiri di tepi sumur, menatapku. Arif duduk di tepi tempat tidur, kepalanya di antara tangannya. Rasa bersalah itu memakannya dari dalam, membuatnya lemah meski di siang hari. Itu hanya mimpi, bisik Lestari, meski hatinya juga tidak tenang.
Karena ia pun mulai mengalami hal yang sama, mimpi tentang seorang perempuan hangus yang berdiri di sudut kamarnya, menunjuk ke arah sesuatu yang tidak bisa dilihatnya. Mereka berdua tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah kutukan, akibat dari ketidakadilan yang mereka biarkan terjadi. Mereka bukan satu-satunya. Pak Rahmat, yang 5 tahun lalu paling vokal menuntut pembakaran, kini menjadi lelaki yang murung dan penyendiri. Istrinya, Dewi, selamat namun kesehatannya tidak pernah pulih sepenuhnya. Ia sering terbangun di malam hari, berteriak bahwa ada yang mengisap napasnya. Anak mereka, yang kini berusia 5 tahun dan diberi nama Budi, memiliki kebiasaan aneh. Ia sering berbicara dengan nenek di sudut kamarnya, seorang nenek yang kulitnya hitam dan retak-retak seperti arang. Pak Rahmat, yang dulu paling keras, kini hanya bisa menangis dalam diam melihat putranya yang terganggu. Hendra, pemuda yang dulu paling bersemangat mengobrak-abrik rumah Maksari, kini menjadi pecandu minuman keras. Ia mengaku setiap malam mendengar suara tangisan bayi dari arah sumur tua. Suara itu, katanya, semakin keras setiap bulan purnama. Ia mencoba melarikan diri dengan minuman, tetapi suara itu selalu menemukannya, membangkitkan rasa bersalah yang ia coba kubur dalam-dalam. Rina, yang menemukan buku sihir, kini menikah dan hamil anak pertama. Kehamilannya dipenuhi komplikasi aneh, tekanan darah yang tidak stabil, mimpi buruk yang membuatnya terjaga, dan perasaan selalu diawasi. Suaminya membawanya ke kota untuk diperiksa, tetapi dokter tidak menemukan masalah fisik. Mungkin stres, kata dokter. Tapi Rina tahu itu lebih dari stres. Ia merasa ada yang menginginkan darah bayinya, rasa takut yang sama seperti yang dirasakan Dewi 5 tahun lalu. Dan Bu Marni, Ibu Lestari itu justru semakin bersinar. Di usianya yang hampir 60, ia terlihat seperti berusia 40-an. Kulitnya mulus, rambutnya hitam berkilau, energinya seolah tidak pernah habis. Ia masih membuat jamu untuk warga, terutama untuk perempuan-perempuan yang ingin awet muda atau ibu hamil yang ingin anaknya cantik dan sehat. Popularitasnya meningkat, menggantikan posisi Maksari sebagai penyembuh tradisional desa. Namun ada yang berbeda, ramuan Bu Marni selalu diberikan dalam botol-botol tertutup rapat, dan ia tidak pernah memberitahu bahan-bahannya. Rahasia keluarga, katanya dengan senyum manis setiap kali ditanya. Suatu sore, Mila, anak Lestari dan Arif, pulang bermain dengan mainan baru, sebuah boneka kayu kecil yang kasar buatannya, dengan rambut dari sabut kelapa. Dari mana ini, sayang? Tanya Lestari, mencoba tersenyum meski ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul. Dari nenek di sumur, jawab Mila polos. Dia bilang ini untukku, katanya, aku cantik seperti ibuku dulu. Lestari membeku. Nenek di sumur? Iya, di belakang rumah hitam yang terbakar. Neneknya ramah, tapi kulitnya seperti kayu yang gosong. Arif yang mendengar percakapan itu langsung mengambil boneka itu dan melemparkannya ke perapian. Jangan pernah lagi bicara dengan orang asing, apalagi dekat sumur tua itu. Mengerti, reaksinya berlebihan, didorong oleh ketakutan yang ia pendam selama ini. Mila menangis, ketakutan oleh reaksi ayahnya yang tidak biasa. Lestari memeluknya, namun matanya bertemu dengan mata Arif. Ketakutan yang sama terpantul di dalamnya. Mereka tahu bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi, bahwa ketenangan selama 5 tahun hanyalah jeda sebelum badai yang lebih besar datang. Malam itu, setelah Mila tertidur, Lestari menemukan sesuatu yang membuat darahnya beku. Di laci meja riasnya, tersembunyi di balik kain, ada sebuah buku harian kecil yang sudah usang. Buku itu miliknya dari masa remaja, yang sudah lama tidak dibuka. Namun saat ini terbuka pada halaman tertentu, halaman yang berisi tulisan dari 5 tahun lalu, tepat setelah kelahiran Mila. Tulisannya sendiri, namun ada kalimat yang diingkarinya pernah menulis, "Aku takut pada ibuku. Semalam aku bangun dan melihatnya keluar kamar dengan baju tidur putih. Paginya,
Bajuku ada noda coklat seperti darah kering di lengan. Dia bilang aku mimpi, tapi aku tidak mimpi. Lestari tidak ingat pernah menulis itu. Ia membalik halaman. Ada lagi, jamu ibu semakin aneh rasanya. Pahit dan ada aroma besi. Aku muntah setiap kali meminumnya, tapi dia marah kalau tidak habis. Dan yang terakhir, tertulis dengan huruf-huruf tergesa seperti ditulis dalam keadaan panik, dia datang lagi malam ini. Aku pura-pura tidur. Dia berdiri lama di samping tempat tidurku, melihatku. Di tangannya ada pisau kecil. Aku takut. Tuhan, tolong aku. Aku merasa bukan anaknya lagi, tapi sesuatu yang lain. Seperti persembahan. Lestari menjatuhkan buku itu, tangannya menutup mulut untuk menahan teriakan. Ingatannya tentang masa kehamilannya samar-samar, seolah ada kabut tebal yang menutupi sebagian memorinya. Ia ingat selalu lelah, ingat mimpi buruk, ingat ibunya yang sangat protektif dan selalu memaksanya minum jamu, tetapi tidak lebih dari itu. Apakah ini hanya imajinasinya, atau apakah ada kebenaran mengerikan yang terkubur di masa lalu, bersama dengan Abu Maksari? Dari luar jendela, angin malam berbisik melalui daun-daun, membawa suara yang hampir seperti tawa perempuan tua yang penuh kepuasan. Dan di sumur tua di belakang rumah Maksari yang hangus, air yang hitam pekat itu bergelombang perlahan, meski tidak ada angin. Seolah sesuatu di dalamnya sedang bergerak, bangun, dan menunggu saat yang tepat untuk muncul. Mimpi itu selalu dimulai dengan cara yang sama. Arif berdiri di tepi sumur tua, melihat ke dalam air hitam yang seperti tidak memiliki dasar. Bulan purnama menggantung tepat di atas kepalanya, memantulkan cahaya pucat ke permukaan air yang seperti minyak. Lalu, dari kedalaman, sesuatu mulai muncul. Pertama adalah ujung rambut yang kusut dan terbakar, kemudian kulit kepala yang hitam dan retak-retak, lalu sepasang mata yang terbuka lebar, putih bersih tanpa pupil. Maksari, tapi bukan Maksari yang ia kenal. Ini adalah versinya yang hangus, dengan daging yang meleleh di beberapa tempat, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara yang bukan suara, melainkan gema dari dalam sumur. Kau melihat, tapi kau tidak bertindak. Arif selalu terbangun pada titik itu, dengan jantung berdebar kencang dan baju basah oleh keringat. Malam ini berbeda. Ketika ia terbangun, ia tidak berada di tempat tidurnya. Ia berdiri di halaman belakang rumahnya, hanya mengenakan celana pendek, kaki telanjangnya berdiri di atas tanah yang dingin dan basah. Di tangannya, ia memegang sebuah cangkul. Tanah di depannya tergali, membentuk lubang kecil yang dangkal. Seolah-olah ia sedang berusaha menggali sesuatu dalam tidurnya. Arif, Lestari berdiri di pintu belakang, wajahnya pucat diterangi lampu minyak yang dipegangnya. Apa yang kau lakukan di sini? Arif melihat ke sekeliling, bingung. Aku tidak tahu. Ia melihat ke cangkul di tangannya, lalu ke tanah di depannya. Aku bermimpi tentang sumur tua, tentang dia, dan ada suara yang menyuruhku menggali. Menggali apa? Aku tidak tahu. Sesuatu yang terkubur, sesuatu yang penting. Lestari diam sejenak, lalu mengambil keputusan. Kita harus bicara dengan seseorang. Ini sudah di luar kendali. Siapa? Warga desa akan menganggap kita gila. Atau lebih buruk, menganggap kita dirasuki. Bukan warga desa. Kita harus bicara dengan orang yang mengerti hal-hal seperti ini. Mata mereka bertemu, dan satu nama muncul di benak mereka berdua, Pak Harun. Tetua desa yang dulu mencoba mencegah pembakaran. Satu-satunya orang yang mungkin masih memiliki akal sehat dalam kegilaan ini. Keesokan paginya, mereka mengunjungi Pak Harun di rumahnya yang sederhana di ujung desa. Pria sepuh itu kini lebih bungkuk, tetapi matanya masih tajam. Ia mendengarkan cerita mereka dengan serius, tanpa menyela. Mimpi yang sama, gumamnya setelah mereka selesai bercerita. Bukan hanya kalian, Pak Rahmat, Hendra, Rina, mereka semua mengalami hal serupa. Mimpi tentang sumur tua. Tentang Maksari,
Suara tangisan bayi. Apa artinya semua ini, Pak? Tanya Lestari, suaranya gemetar. Pak Harun menghela napas panjang. Desa kita telah melakukan dosa besar. Kita telah membunuh orang yang tidak bersalah. Dan arwah yang tidak mendapat keadilan tidak akan pergi dengan tenang. Tapi Maksari sudah mati. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tanya Arif. Rasa putus asa mulai menyelimutinya. Mungkin bukan Maksari yang menuntut keadilan, kata Pak Harun dengan suara rendah. Mungkin ada kebenaran lain yang masih terkubur. Sesuatu yang mati bersama Maksari malam itu. Ia berdiri, berjalan ke peti kayu tua di sudut ruangan, dan mengambil sebuah bungkusan kecil yang dibungkus kain hitam. Setelah pembakaran, ketika semua orang pergi, aku kembali ke tempat itu. Aku mengambil sesuatu dari puing-puing. Ia membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada sebuah kalung sederhana dari tali kulit dengan liontin batu hitam yang retak oleh panas. Ini milik Maksari. Dia selalu memakainya. Batu ini, menurut pengetahuanku, adalah batu penolak bala. Tapi lihat, ia menunjukkan retakan di batu itu. Retakannya membentuk pola yang aneh. Seperti tulisan. Arif dan Lestari mendekat. Benar, retakan itu tidak acak. Mereka membentuk garis-garis yang teratur, seperti simbol atau huruf kuno. Aku sudah mencoba memecahkan artinya selama 5 tahun, kata Pak Harun. Baru beberapa minggu lalu, aku ingat sesuatu. Nenekku dulu bercerita tentang simbol-simbol kuno yang digunakan para dukun asli Kalimantan. Simbol untuk menandakan pengorbanan palsu. Pengorbanan palsu, ulang Lestari, tidak mengerti. Ya. Ketika seseorang dikorbankan untuk menutupi dosa orang lain, Pak Harun menatap mereka dengan mata penuh arti. Apa jika Maksari bukan satu-satunya yang mempraktikkan ilmu hitam di desa ini? Apa jika ada orang lain yang lebih pintar menyembunyikannya, yang menggunakan Maksari sebagai tameng? Pikiran itu seperti petir di siang bolong. Lestari tiba-tiba teringat buku hariannya, kata-kata yang mencurigai ibunya sendiri. Tapi tidak mungkin, ibunya adalah sosok yang dihormati, penyembuh. Tidak, bisik Lestari, ibuku tidak mungkin. Ada satu cara untuk mengetahui kebenaran, kata Pak Harun. Kita harus pergi ke sumur tua itu, dan melihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Arif merasa dingin mengalir di tulang belakangnya. Menggali, tidak, menurunkan seseorang ke dalamnya. Mereka sepakat untuk melakukannya malam itu. Saat bulan purnama, waktu ketika energi spiritual dipercaya paling kuat. Pak Harun mengatakan mereka membutuhkan satu orang lagi yang bisa dipercaya. Mereka memilih Rina, yang kini hamil tua dan semakin ketakutan dengan mimpinya. Mungkin, dengan mengetahui kebenaran, kutukan atas kehamilannya bisa berakhir. Rina setuju, wajahnya pucat namun penuh tekad. Aku tidak takut lagi dengan mimpi. Aku lebih takut pada kenyataan yang tidak ku ketahui. Malam itu, keempatnya, Pak Harun, Arif, Lestari, dan Rina, berkumpul di pinggir hutan, dekat puing rumah Maksari. Bulan purnama memberikan cahaya cukup untuk melihat tanpa lampu. Sumur tua itu berdiri seperti mulut hitam yang terbuka, menunggu untuk menelan. Pak Harun membawa tali panjang yang kuat. Aku yang turun, katanya. Aku yang paling tua, jika ada konsekuensi, biarlah aku yang menanggungnya. Tidak, Pak, bantah Arif. Ini tanggung jawabku. Aku yang diam saat pembakaran terjadi. Aku yang harus melakukan ini. Setelah berdebat singkat, akhirnya Arif yang bersikeras. Ia mengikat tali di pinggangnya, sementara ujung lainnya dipegang erat oleh Pak Harun dan diikatkan ke pohon besar. Lestari memegang lampu minyak. Tangannya gemetar. Hati-hati, bisiknya. Arif mengangguk, lalu perlahan menuruni dinding sumur yang dingin dan licin. Udara di dalam sumur terasa lebih dingin, lebih padat. Bau tanah basah dan sesuatu yang manis namun busuk memenuhi hidungnya. Semakin dalam ia turun, semakin gelap, sampai hanya cahaya bulan dari atas dan lampu minyak Lestari yang memberinya sedikit penerangan. Tiba-tiba,
kakinya menyentuh sesuatu yang bukan air. Sesuatu yang padat, seperti tumpukan benda. Ia mengarahkan senter kecil yang dibawanya. Dan ia melihatnya, bukan air yang memenuhi dasar sumur, melainkan tumpukan tulang. Tulang-tulang kecil, rapuh. Tulang bayi, puluhan, mungkin ratusan. Beberapa masih utuh, beberapa sudah hancur. Di antara tulang-tulang itu, ada benda-benda lain, perhiasan emas sederhana, potongan kain yang sudah lapuk, dan botol-botol kecil yang mirip dengan botol yang digunakan Bu Marni untuk jamunya. Arif hampir berteriak, tapi ia menahannya. Ia mengambil salah satu botol, mengamatinya. Di bagian bawah, ada simbol yang sama dengan simbol di batu kalung Maksari. Simbol pengorbanan palsu. Lalu matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding sumur, dekat dasar, ada tulisan yang tergores dengan sesuatu yang tajam. Tulisan itu sudah hampir pudar, tetapi masih terbaca, dia yang memberikan jamu. Dia yang mengambil darah. Ibu yang menjadi monster. Selamatkan. Tulisan terputus di sana, seolah penulisnya terganggu atau kehabisan waktu. Atau kehabisan nyawa. Arif menarik napas dalam-dalam. Kebenaran itu seperti pukulan di perutnya. Semua ini, Kuyang, serangan pada ibu hamil, kematian misterius, bukan pekerjaan Maksari. Itu adalah pekerjaan seseorang yang menggunakan legenda Kuyang sebagai kedok. Seseorang yang masih berada di antara mereka. Seseorang yang memberikan jamu. Arif, ada apa? Teriak Lestari dari atas. Sebelum Arif bisa menjawab, tali di pinggangnya tiba-tiba menjadi kencang. Bukan ditarik oleh Pak Harun, melainkan seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah. Ia melihat ke bawah, ke tumpukan tulang. Dan di antara tulang-tulang itu, sesuatu bergerak. Sebuah tangan dengan kulit hitam dan retak-retak seperti arang, muncul dari tumpukan tulang, menggenggam pergelangan kakinya. Dari atas, Lestari, Rina, dan Pak Harun mendengar teriakan Arif yang tiba-tiba teredam, seperti ditelan oleh sumur itu sendiri. Lalu, tali yang mereka pegang menjadi berat sekali, seolah menarik sesuatu yang bukan hanya berat badan Arif. Dan dari dalam sumur, terdengar suara yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, suara tawa perempuan tua, bergema dari kedalaman bumi, penuh dengan kepuasan dan rasa lapar. Tali itu tiba-tiba menjadi kendur, membuat Pak Harun dan Lestari yang menariknya hampir terjatuh ke belakang. Untuk beberapa saat yang terasa seperti keabadian, hanya ada keheningan mencekam dari dalam sumur. Lalu, terdengar suara gesekan, dan Arif muncul kembali di bibir sumur, wajahnya pucat bagai mayat, tangannya mencengkeram erat sesuatu yang dibawanya dari bawah. Tarik, cepat, teriaknya, suaranya parau. Mereka menariknya sepenuhnya ke atas tanah. Arif tergolek, menarik napas dalam-dalam, tubuhnya gemetar tak terkendali. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak kecil dari kayu yang sudah lapuk, diikat dengan tali yang nyaris putus. Ada sesuatu di bawah. Ia berhasil berkata antara tarikan napas. Tangan itu menarikku. Tangan apa? Tanya Lestari, berlutut di samping suaminya. Tangan seperti orang yang terbakar. Arif duduk, matanya masih liar. Tapi itu bukan Maksari. Itu lebih kecil, seperti tangan perempuan muda. Rina menjerit kecil, tangannya melindungi perutnya. Kita harus pergi dari sini. Sekarang, tunggu, kata Pak Harun, matanya tertuju pada kotak kayu di tangan Arif. Apa itu? Aku menemukannya di antara tulang-tulang. Sepertinya sengaja disembunyikan. Arif membuka kotak itu dengan hati-hati. Isinya membuat mereka semua terdiam. Sebuah buku harian kecil dengan sampul merah pudar, beberapa helai rambut yang diikat pita, dan sebuah pisau kecil dengan gagang berukir aneh. Pak Harun mengambil buku harian itu, membukanya di bawah cahaya bulan. Halaman pertama memiliki nama pemiliknya, ditulis dengan tulisan tangan yang rapi, Dewi. Ini milik Dewi, bisik Pak Harun. Istrinya Pak Rahmat, korban pertama yang selamat. Mereka membalik halaman dengan gemetar.
Sebagian besar berisi catatan sehari-hari perempuan muda tentang kehamilannya, harapannya menjadi ibu, ketakutannya akan persalinan. Namun, semakin mendekati tanggal kelahirannya, tulisannya berubah. Hari ke-267. Ibu mertua, Bu Marni, membawakan jamu lagi. Rasanya semakin aneh. Aku bilang tidak mau minum, tapi dia marah. Katanya, ini untuk kesehatan bayi. Tapi kenapa aku merasa lemas setiap setelah meminumnya? Hari ke-273. Mimpiku semakin aneh. Selalu tentang darah. Dan tentang Bu Marni yang berdiri di samping tempat tidurku, menatapku dengan mata yang tidak seperti mata manusia. Lebih seperti mata pemangsa. Hari ke-280. Aku bangun tengah malam. Ada 2 titik sakit di leherku. Dan di cermin, aku lihat bekas seperti gigitan. Suamiku, Pak Rahmat, bilang pasti nyamuk. Tapi aku tahu bukan. Aku ingat, sebelum tidur, Bu Marni datang, menjenguk. Aku pura-pura tidur. Dia membungkuk dekat leherku. Aku pikir dia hanya mencium keningku. Tapi ada suara seperti menghisap. Lestari menutup mulutnya, matanya membelalak. Ibunya. Semua menunjuk pada ibunya. Mereka terus membaca, halaman demi halaman, dengan rasa ngeri yang semakin dalam. Dewi menulis tentang ketakutannya yang semakin menjadi, tentang bagaimana Bu Marni semakin sering mengunjunginya, selalu dengan alasan membantu namun meninggalkan perasaan tidak nyaman. Ia menulis tentang bagaimana ia mencoba berbicara pada suaminya, tetapi Pak Rahmat menganggapnya stres karena kehamilan. Lalu, pada entry terakhir, sehari sebelum persalinannya, aku tahu malam ini dia akan datang lagi. Aku sudah sembunyikan pisau kecil ini di bawah bantalku. Aku akan pura-pura tidur. Jika dia mendekat lagi, aku akan melindungi anakku. Aku harus. Karena sekarang aku yakin, Bu Marni bukan manusia biasa. Atau, dia manusia, tapi melakukan sesuatu yang tidak manusiawi. Aku mendengar bisikannya pada Magdara, dukun beranak, kemarin. Kata-katanya, darah pertama setelah kelahiran adalah yang paling kuat. Itu yang akan menyempurnakan ritual. Aku tidak tahu ritual apa, tapi aku takut, sangat takut. Jika sesuatu terjadi padaku, carilah buku harian ini. Aku sembunyikan di tempat yang hanya aku dan Maksari yang tahu. Maksari, dia baik. Dia pernah memperingatkanku untuk berhati-hati dengan Bu Marni. Tapi aku tidak mengerti saat itu. Sekarang aku mengerti. Dia ingin darahku, darah bayiku. Tolong, selamatkan anakku dari dia. Tulisan berakhir di sana. Halaman berikutnya kosong. Keempatnya saling memandang, tidak bisa berkata-kata. Kebenaran itu terlalu mengerikan untuk diucapkan. Selama ini, monster yang mereka takuti bukanlah Kuyang, bukan Maksari. Monster itu adalah perempuan yang mereka hormati, yang ramah, yang selalu siap membantu, Bu Marni, Ibu Lestari sendiri. Ibuku, Lestari akhirnya berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Ibuku yang melakukan semua ini. Ibuku yang menyerang Dewi. Ibuku yang membuat Maksari dibakar. Dia menggunakan legenda Kuyang sebagai kedok, kata Pak Harun dengan suara berat. Dan kita semua, dengan ketakutan dan kebodohan kita, membantu rencananya. Kita memberinya kambing hitam yang sempurna. Tapi, untuk apa? Tanya Rina, tangannya masih melindungi perutnya. Mengapa dia melakukan ini? Pesugihan, jawab Pak Harun. Ilmu hitam untuk kekayaan, kecantikan, atau keabadian. Darah ibu hamil dan bayi baru lahir adalah bahan yang sangat kuat dalam ritual semacam itu. Dan lihat Bu Marni, di usianya, dia terlihat 10 tahun lebih muda. Energinya tidak seperti perempuan seusianya. Arif teringat sesuatu. Botol-botol di dasar sumur sama dengan botol yang digunakan Bu Marni untuk jamunya. Dan tulisan di dinding sumur. Dia yang memberikan jamu. Dia yang mengambil darah. Itu pasti tulisan Maksari. Dia tahu kebenarannya, dan mencoba meninggalkan petunjuk sebelum dibunuh. Dan kita membakarnya sebelum dia bisa membongkar semuanya.
gumam Lestari, air mata mulai mengalir di pipinya. Rasa bersalah, malu, dan horor bercampur menjadi satu. Ibunya sendiri adalah monster yang telah menghancurkan kehidupan banyak orang, termasuk dirinya, memaksanya minum jamu aneh selama kehamilan. Mungkin juga. Mila, bisiknya tiba-tiba, matanya membelalak. Dia selalu memberikan jamu pada Mila juga. Katanya untuk kesehatan. Tanpa berpikir lagi, Lestari berlari pulang, diikuti oleh yang lain. Mereka harus menghentikan Bu Marni sebelum dia melakukan sesuatu pada cucunya sendiri. Saat mereka tiba di rumah, suasana terasa aneh. Lampu menyala, tetapi sunyi. Terlalu sunyi. Mila, panggil Lestari, masuk ke rumah. Tidak ada jawaban. Mereka mencari di setiap kamar. Kosong. Lalu, dari kamar tidur Bu Marni, mereka mendengar suara nyanyian lembut, melodi tua yang tidak mereka kenal. Lestari membuka pintu kamar itu perlahan. Pemandangan di dalam membuat darahnya membeku. Bu Marni duduk di tepi tempat tidur, menyisir rambut Mila yang sedang tidur pulas di pangkuannya. Namun, bukan sisir biasa yang dipegangnya. Itu adalah sisir dari tulang, dengan gigi-gigi tajam. Dan di lantai, ada sebuah mangkuk perak kecil berisi cairan merah pekat. Ibu, Lestari berbisik. Bu Marni menoleh, senyum manisnya masih terpasang di wajahnya yang awet muda. Lestari, kau pulang, lihatlah, cucuku cantik sekali. Rambutnya begitu lebat, sempurna untuk. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Matanya jatuh pada buku harian di tangan Pak Harun, lalu pada kotak kayu di tangan Arif. Senyumnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi dingin yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Ah, katanya dengan suara datar. Kalian menemukannya. Apa yang telah kau lakukan, Ibu? Teriak Lestari. Suaranya pecah antara tangis dan kemarahan. Apa yang harus kulakukan untuk bertahan, sayang? Jawab Bu Marni dengan tenang yang menyeramkan. Kecantikan, kekuatan, kehidupan, semuanya membutuhkan harga. Dan di dunia ini, tidak ada yang lebih berharga daripada darah kehidupan, darah dari mereka yang paling suci. Dia berdiri, dengan lembut meletakkan Mila yang masih tertidur di tempat tidur. Maksari mengerti, dia menolak bergabung denganku, bahkan mengancam akan membongkar semuanya. Jadi, dia harus pergi. Dan kalian, dengan ketakutan kalian yang mudah dimanipulasi, sangat membantu. Kau membunuhnya, teriak Arif. Kau membunuh orang yang tidak bersalah. Dia menghalangi jalanku, jawab Bu Marni dengan mudah, seolah membicarakan cuaca. Seperti yang akan kalian lakukan sekarang. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba semua lampu di rumah padam. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela, menerangi siluetnya yang tiba-tiba terlihat lebih tinggi, lebih kurus, dengan bayangan yang tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Dari dalam bayangan itu, sesuatu bergerak. Dan di kejauhan, dari arah sumur tua, terdengar suara tangisan bayi, bukan tangisan satu bayi, tetapi puluhan, ratusan, bergema dalam paduan suara yang menyayat hati. Tangisan para korban yang tidak pernah mendapat keadilan. Dan kini, mereka datang untuk mengambilnya sendiri. Betapa terkejutnya kita menyaksikan kebenaran yang terungkap. Maksari, yang selama ini kita kira sebagai sumber teror, ternyata adalah korban yang tidak bersalah. Ia dibakar hidup-hidup karena kepanikan massa yang dibutakan oleh ketakutan. Sementara itu, pelaku sesungguhnya, sosok yang tak pernah kita sangka, adalah ibu kandung Lestari sendiri, Bu Marni. Dengan licik, ia menggunakan legenda Kuyang sebagai tameng untuk menyembunyikan ritual mengerikannya, mengorbankan nyawa para ibu dan bayi demi keabadian. Kini, di dalam kamar yang gelap gulita, Lestari, Arif, dan kawan-kawan berhadapan dengan monster sesungguhnya. Tapi bukan hanya Bu Marni yang mereka hadapi. Arwah para korban yang dizalimi, dipimpin oleh Maksari, telah datang. Mereka yang mati secara tidak adil kini muncul dari kegelapan, meminta pertanggungjawaban. Apakah yang akan mereka lakukan? Apakah ini akhir dari segalanya?
Atau justru ini adalah awal dari malam yang lebih menakutkan lagi? Satu hal yang pasti, kebenaran yang pahit telah terungkap, dan kini, mereka semua harus menanggung akibatnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana nasib mereka selanjutnya, kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya yang sudah menyimak cerita Dituduhku yang ini di Shyflash Channel dan juga bagi pembaca setia di shyflash.com. Jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan tombol like, komentar, dan share. Komentar dan saran kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa di kelanjutan cerita yang mencekam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.